Dalam sekejap, ia berubah menjadi wujud penguasa Venus. Dewa emas dengan kepala harimau, cakar tajam, 2 naga di bawah kaki, dan kapak perang perunggu terbentuk dari ki emas di tangannya. Biksu Banci mencibir, menyebutnya sihir iblis, lalu menyerang. Tongkat 9 cincin menghantam seperti palu raksasa. Kinmu menangkis dengan kapaknya, dan benturan pertama langsung mengguncang tanah. Namun kekuatan Banci jauh lebih brutal. Kinmu terdorong mundur, naga di bawah kakinya melesat melilit kaki lawan. Tetapi dengan satu hentakan, Banci menghancurkannya. Serangan demi serangan menghujani Kinmu, hingga ia terpental ratusan meter dan menghancurkan hutan di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan, Banci melompat ke udara dan mengeksekusi mudra Gunung Meru. Telapak tangannya menghantam bumi, menciptakan jejak tangan raksasa yang memancarkan simbol-simbol Buddha, seolah Gunung Meru sendiri menekan dari langit. Ia berdiri di luar jejak itu, mengira pertarungan telah berakhir, bahkan mulai melafalkan kitab suci untuk mengiring Kinmu ke alam baka. Namun tiba-tiba tanah retak. Duri-duri ki emas meledak dari dalam bumi, memaksa Banci melompat menjauh. Sebelum ia sempat bereaksi, ki emas berkumpul menjadi pedang raksasa yang menembus dadanya. Ia segera mengaktifkan tasbihnya, memanggil rune Buddha yang berlapis-lapis menahan serangan itu. Belum selesai, Kinmu muncul kembali dalam wujud lain, penguasa Merkuri. Tubuhnya berubah menjadi ular merah dengan rambut panjang, memegang trisula. Ia menusuk ke depan, dan gelombang air raksasa berubah menjadi mudra yang menghantam Banci dari segala arah. Serangan itu menghancurkan tanah, menciptakan kawah besar. Banci bangkit kembali dengan susah payah. Namun Kinmu telah berubah lagi. Kini menjadi monster berkepala banteng dengan 2 naga api di bawah kaki. Dari mata ketiganya memancar cahaya tajam yang langsung memotong 2 jari Banci. Kepanikan mulai muncul. Banci mengamuk, mengayunkan tongkatnya seperti gunung runtuh. Namun Kinmu berubah menjadi penguasa Mars, memanggil labu api di belakangnya. Api sejati menyembur keluar, membakar tongkat biksu hingga memerah dan mulai meleleh. Banci terkejut, senjata spiritualnya yang diberkati Buddha tidak mampu menahan api itu. Pertarungan semakin brutal. Labu api hancur, naga api lenyap, dan Banci kembali menggunakan mudra Gunung Meru. Namun Kinmu berubah lagi, kali ini menjadi penguasa Jupiter. Sosok bersayap dengan tubuh burung. Ia terbang ke udara, menghindari serangan, lalu menurunkan cambuk Willow. Cambuk itu awalnya lembut, namun tiba-tiba melilit tubuh Banci dan berubah menjadi pohon Willow raksasa yang mengikatnya. 2 aliran ki hijau mencoba masuk ke tubuhnya melalui hidung. Namun Banci segera menutup 6 indranya dan memurnikan serangan itu dengan energi Buddha. Tasbihnya meledak satu persatu, melepaskan pikiran jahat yang ia simpan selama ini. Tubuhnya kembali membesar, kali ini lebih brutal dan liar. Dengan raungan keras, ia menghancurkan pohon Willow dan berteriak, bahkan surga pun harus memberi jalan saat kakek Buddha marah. Namun Kinmu tidak berhenti. Ia berubah lagi menjadi wujud manusia berkepala ular, membuka gerbang pengaruh surga di belakangnya. Dengan 2 pisau pemotong babi di tangan, ia menyerbu Banci. Percikan api dan cahaya Buddha bertabrakan tanpa henti, namun tubuh Vajra Banci tetap tak tertembus. Kakek Buddha memiliki tubuh Vajra, tak ada yang bisa melukaiku, teriaknya sambil mengayunkan tongkatnya dengan liar. Namun tekanan pertarungan mencapai puncaknya. Pisau Kinmu retak dan hancur, dan tongkat Banci pun akhirnya meledak akibat benturan terus-menerus. Mereka berdua langsung bertarung dengan tinju. Tinju Banci menghujani seperti gunung runtuh, sementara Kinmu membalas dengan serangan 8 petir, naga hijau melilit tubuhnya saat ia bertabrakan langsung. Tanah berguncang, hutan runtuh, dan udara dipenuhi gemuruh kekuatan. Di tengah kekacauan itu, pedang pelindung junior melesat diam-diam dan menembus matahari raksasa di belakang kepala Banci. Pada saat yang sama, Kinmu melancarkan pukulan yang mengguncang jiwa, membuat konsentrasi Banci goyah. Dalam sekejap, teknik Vajra tak terkalahkan runtuh. Tubuh Banci menyusut kembali, dan Kinmu langsung menghujani pukulan tanpa henti. Rasa sakit dan ketakutan akhirnya menguasai sang biksu. Ia berbalik dan melarikan diri ke langit dengan kecepatan tinggi. Kinmu berhenti sejenak, menilai situasi. Ia sempat berpikir bahwa kecepatan Banci mungkin cukup untuk lolos. Namun tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Kinmu melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa, bahkan tak terlihat oleh mata. Dalam sekejap, ia muncul di depan Banci dan menghantam wajahnya dengan satu pukulan. Kepala Banci hancur seketika. Kekuatan badai 9 naga meledak di udara, dan 45 naga hijau meraung di langit bersama semburan cahaya merah darah. Tubuh tanpa kepala itu jatuh dari langit, berakhir tanpa sisa. Kinmu berdiri di udara, menatap dingin ke arah jatuhnya mayat itu, lalu berkata pelan, "Biksu bodoh,
Aku bahkan bisa membiarkanmu lari 10 mil dulu.